Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 13 Desember 2021, pekan ketiga masa Advent, peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, Aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, Aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengharapan memiliki nilai yang penting dalam kehidupan orang beriman. Pengharapan itu mulai disadari ketika bangsa Israel semakin lemah dan tak berdaya karena penjajahan bangsa lain. Kemudian datanglah Bileam yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias dengan simbol bintang yang muncul dari Yakub dan tongkat yang timbul dari keturunan Israel. Cahaya bintang akan membebaskan mereka dari kegelapan, dan tongkat yang teguh akan membimbing jalan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu nubuat tentu tidak bersumber dari manusia, tetapi dari dorongan Roh Kudus yang berdiam dalam diri manusia. Pekerjaan Roh Kudus inilah yang memampukan Bileam melihat dan mendengar kehendak Allah atas kehidupan bangsanya. Kisah Bileam menunjukkan betapa kuasa Allah melampaui segala kuasa. Seorang tukang tenung sakit dengan mudahnya diubah menjadi pengucap berkat bagi Israel. Menentukan dari mana sebuah kuasa datang bukan perkara mudah. Tetapi dari kisah Bileam dan Yesus, ada sebuah benang merah yang menegaskan bahwa kuasa Allah itu menghadirkan berkat, kesembuhan, dan pembebasan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pohon dikenal dari buahnya. Buah yang muncul dari Allah adalah berkat dan keselamatan, dan buah yang sama pula yang mestinya lahir dari anak-anak Allah. Kuasa dan kemampuan, apapun itu, bukan sebuah sarana untuk kemuliaan dan kepentingan diri sendiri,
bukan pula untuk mencari sensasi, melainkan karunia untuk menghadirkan berkat dan keselamatan kepada sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertanya tentang wibawa dan kekuasaan menjadi pertanyaan dasar para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Dalam tradisi kemasyarakatan kita, ada orang yang selalu mendekati permasalahan dengan jalur formal, misalnya dengan rapat atau aneka model koordinasi. Kita juga bisa menangkap model orang yang tidak pandai memimpin rapat atau memotivasi orang lain atau bawahannya. Namun, mereka mempunyai kehangatan relasi dan keramahan hingga sangat disegani orang lain. Bileam sebagai seorang pelihat ternyata mampu menembus rasa dan mengalami terbitnya bintang cemerlang yang akan terbit dari keluarga Yakub. Bintang yang akan terbit dan menjadi cahaya kegembiraan bagi kehidupan di masa depan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mau terjebak oleh pertanyaan nakal dari para imam kepala dan pemuka Yahudi yang akan menjebak perannya sebagai nabi. Dengan retorika dan tradisi pengajaran nabi, yakni ganti bertanya untuk memperdalam permasalahan dan memancing diskusi lebih lanjut, maka Yesus pun tidak memberi jawab atas pertanyaan, "Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu?" Yang utama bukan soal kuasa dan besarnya pengaruh atau wibawa, tetapi tugas dan komitmen sepenuh hati untuk menjalankan fungsi sebagaimana harus diemban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkarya dengan kuasa Bapa. Tetapi ada saja orang yang ragu atas kuasanya. Keraguan semacam inilah yang dihadapi oleh Santa Lucia semasa hidupnya. Semasa tinggal di Sisilia, orang-orang di sana tidak percaya kepada Yesus, bahkan menganiaya orang Kristen. Santa Lucia sedikit pun tidak gentar menghadapi ancaman ini, sehingga akhirnya ia pun dibunuh karena menjaga kemurnian imannya. Mampukah kita mempertahankan iman bila kita dihadang bahaya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang berani meyakini kebenaran, sekalipun kebenaran itu berasal dari pribadi yang tidak kami sukai. Semoga kami semakin berani membuka mata hati kami terhadap talenta yang dimiliki sesama dan mau hidup dengan saling melengkapi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.